Baik, selamat malam kawan-kawan pencinta film dan penyayang bumi. Selamat datang di Earth on Screen. Hari ini kita akan diskusi banyak mengenai film Pulau Plastik. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah sempat menonton dari link yang sudah diberikan, dan kami berharap bahwa akan ada banyak sekali pertanyaan dan sehingga diskusi ini bisa lebih bermakna gitu kurang lebih. Nah, hari ini kita kedatangan 3 orang yang sangat hebat, dan saya pikir ini adalah sebuah momentum yang baik, karena hari ini adalah hari pertama di mana Earth on Screen ini di-launch, kurang lebih seperti itu ya. Dan diskusi film ini merupakan bagian dari rangkaian program yang adalah kolaborasi antara kolektif film dengan Raoul Wallenberg Institute. Earth on Screen akan berlangsung sampai Desember, dan dengan menayangkan 4 film setiap bulan yang selalu diikuti dengan sesi diskusi. Nah, film-film tersebut antara lain ini yang untuk 4 pertama adalah pertama Pulau Plastik, yang kedua adalah In the Close of Century Waiting dari Filipina, dan yang ketiga adalah The Future Cries Beneath Our Soil Vietnam, yang keempat adalah The Flame dari Indonesia. Cukup membanggakan karena kita mulai dengan film Indonesia dan menutup dengan film Indonesia. Dan untuk sesi hari ini kita akan diskusi mengenai Pulau Plastik karya Dandi Laksono yang dirilis tahun 2020. Perjalanannya panjang, nanti kita dengar juga. Dan film ini mengangkat isu polusi sampah yang dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Kalau sudah menonton pasti tahu deh kurang lebih apa yang sedang saya jelaskan begitu. Nah, saya membuka dulu untuk bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan kolom question and answer Q&A yang di bawah. Saya akan menjawab. Didahulukan adalah pertanyaan-pertanyaan dari Q&A dari kolom Q&A. Kalau nanti akan ada pertanyaan dari kolom chat, akan saya ambil juga, tetapi yang pasti akan dimulai dari Q&A dulu. Nah, tidak pas rasanya kalau kita tidak mengetahui siapa sih sebenarnya yang akan berbincang kali ini. Saya akan bacakan dulu secara singkat nih. Profil dari Mas Dandi. Mas Dandi Laksono adalah Dandi Dwi Laksono, adalah jurnalis investigasi dan pembuat film dokumenter. Dan beliau terkenal karena dukungannya terhadap orang-orang terpinggirkan dari karya-karyanya, termasuk film dokumenternya. Beliau mendirikan rumah produksi Watchdog dan menghasilkan banyak film dokumenter berdasarkan isu HAM, antara lain Behind the Wall National Archive itu 2008, Hijau Kiri Kanan Merah 2009, Baret Coklat 2010, dan yang paling banyak kontroversial tetapi dianggap yang terbaik adalah Alkine Moki 2012. Pada tahun 2015-2016, Dandi bersama temannya melakukan perjalanan panjang keliling Indonesia menggunakan sepeda motor untuk memproduksi serial dokumenter The Blue Expedition. Nah, dari pencinta sepeda motor, kita ngobrol dengan, saya kurang tahu nih, pencinta sepeda motor juga nggak Mas Andre? Saya akan bacakan sedikit biografi dari Mas Andre. Andre telah memfasilitasi program-program terkait advokasi dan penguatan komunitas. Beliau menggunakan jaringan media untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Dia juga telah menghasilkan proyek audio visual yang mengkampanyekan hak asasi manusia melalui sejarah alternatif. Beliau adalah sebagai co-produser Pulau Plastik dan Associate Manager Komunikasi Visual dari Kopernik, dan menjalankan kegiatan sosialisasi yang memperkuat basis komunitas, organisasi, dan menemukan solusi terbaik mengurangi kemiskinan. Nah, yang terakhir, last but not least, ada Wilma Krisanti, Direktur Program Kota Tanpa Sampah. Wilma Krisanti adalah seorang pegiat komunitas dan budaya lulusan Universitas Katolik Atma Jaya, jurusan Ekonomi Manajemen. Beliau aktif di Lab Tanya, sebuah studio desain sosial ekologis, menarik ya, yang didirikan pada tahun 2015 untuk merespon tantangan keseharian kehidupan urban. Nah, Lab Tanya ini menggunakan pertanyaan dan imajinasi sebagai pendorong praktiknya. Beliau mengembangkan ragam metode riset serta eksperimen kolektif bersama komunitas warga,
sebagai alat produksi pengetahuan dan transformasi sosial ekologis. Saat ini Wilma menjabat sebagai Direktur Program Kota Tanpa Sampah, salah satu inisiatif Lab Tanya serta eksperimen sosial yang dimulai sejak 2015 yang mengajak komunitas warga untuk aktif mengembangkan pengetahuan serta praktik hidup yang berkesadaran ekologis dan minim sampah. Siap, panjang dijelaskan, tapi saya yakin pendapat-pendapatnya ini menarik untuk disimak. Selamat malam, Mas Andre, Mas Dandi, Mbak Wilma. Selamat malam, Mbak Wilma. Selamat malam, Mas Andre, Mbak Wilma. Selamat malam, Mas Dandi, Mas Andre. Mas Dandi, Mbak Wilma. Siap. Kita mulai dulu. Kalau biasanya film itu dimulai dengan pertanyaan dari sutradara. Sekarang kita mulai dari yang menonton dulu deh. Dari orang yang bergerak di isu tersebut. Dan mungkin kita dengar dulu pendapatnya nih ke Mbak Wilma nih. Namanya hampir sama dengan saya, jadi mohon maaf kalau. Mbak Wilma, bagaimana pendapatnya, tanggapannya setelah menonton? Saya asumsikan sudah menonton ya, Pulau Plastik. Bagaimana nih tanggapannya nih kira-kira? Karena dirimu yang bukan banyak lagi ya, tadi disampaikan juga di bio, menggunakan imajinasi dan juga banyak bekerja dengan masyarakat, begitu tanggapannya setelah menonton Pulau Plastik. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Tilma untuk pertanyaannya. Salam kenal buat Mas Dandi, juga Mas Andre ya, dan semua teman-teman. Selamat malam yang sudah hadir di hari ini. Menarik banget ya melihat film ya. Ini bagus juga saya dapat kesempatan untuk nonton jadinya kemarin ketinggalan gitu, dan senang sekali bisa nonton dan melihat lebih dekat ya, banyak pengetahuan yang disajikan, terus kemudian mungkin bencana ataupun yang mengancam kita gitu ya. Nah terus kalau ngelihat di sana itu kita bisa diajak melihat langsung ini betapa hasil ataupun sisa sampah dari sisa konsumsi dan produksi kita ini yang begitu sudah mengancam nggak hanya sumber daya, tapi ya seperti sumber sumber makanan ya, seperti sumber-sumber yang akan kita konsumsi. Nah itu kan kita didekatkan, jadi itu kita bisa di situ yang diajak melihat langsung gitu, bagaimana sisa konsumsi tadi itu membahayakan, sudah mulai menjadi bencana, dan kita harusnya di film ini sebenarnya mengajak kita untuk mulai berpikir ulang bagaimana kita merubah gitu, ataupun mencari alternatif lain gitu, bahkan merombak sistem cara kita memproduksi dan mengkonsumsi gitu, sehingga tadi tidak berlebihan tadi ya, menjadi sampah, terus kemudian nggak hanya berbahaya bagi lingkungan tapi bagi manusia sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Wilma. Ini saya juga mengingatkan kepada semua panelis nih, ternyata karena kita ditranslate ke bahasa Inggris, jadi katanya harus ada susah ya kalau kita bicara dan ngobrol dalam bahasa ibu ya. Oke, kita lanjut ke Mas Andre nih. Sebenarnya ini bukan interview, tapi ingin mendapatkan point of view dulu dari 3 panelis. Setelah itu kita akan mulai berbincang dengan sesuatu hal yang cukup general isunya. Tapi untuk Mas Andre, karena Mas Andre banyak bicara mengenai social justice atau bekerja di bidang itu menggunakan medium-medium yang visual, medium-medium visual gitu ya. Nah, kira-kira mengapa sih akhirnya dipilih medium film gitu untuk mengkomunikasikan persoalan ini yang sebenarnya tidak terlalu baru begitu, tetapi ada banyak medium lain sebenarnya yang bisa digunakan gitu. Silakan Mas Andre. Ya, terima kasih Mbak Tilma. Salam kenal juga buat Mbak Wilma, Mas Dandi. Saya udah lama nggak merapat lagi setelah roadshow di Hulu. Ya, jadi nanti saya diingatkan ya Mbak Tilma, kalau ngomongin kepanjangan saya di-cut aja. Siap. Menjawab pertanyaan Mbak Tilma soal kenapa kemudian akhirnya dipilih
film begitu ya, medium audiovisual, terutama juga dokumenter, itu karena yang awal sebetulnya karena kami yakin bahwa ini dibuat oleh Mas Dandi gitu ya. Kalau Mas Dandi dia wayang, mungkin kami bukan buat film, tapi buat pelakonan wayang. Jadi figur Mas Dandi juga menjadi salah satu preference pertama akhirnya Pulau Plastik ini diterjemahkan melalui medium audiovisual terutama dokumenter. Tetapi yang tidak kalah pentingnya sebetulnya kenapa film kemudian dipilih sebagai medium, karena kami merasa bahwa itu cukup ideal untuk mewakili konteks peristiwa, kemudian gagasan di dalam cerita. Oke, penambahan sedikit, Mas Andre. Apakah menurut Mas Andre pemilihan medium film itu akhirnya setelah sekarang diluncurkan ke publik adalah pilihan yang tepat atau paling tepat gitu? Oke, itu tadi saya stop karena akan ditranslasi dulu atau sudah berjalan translasinya? Berjalan ya, Mbak Nika. Berarti aman ya, saya boleh lanjut ya? Aman. Oke, jadi di situ. Jadi kami merasa bahwa medium tersebut, medium audiovisual kemudian mewakili konteks peristiwanya ya. Peristiwa apa yang kemudian kita tadi Mbak Wilma sudah menyebutkan bahwa Pulau Plastik sendiri kan sebenarnya cerita dari perjalanan 3 figur penting begitu ya. Gede Robi yang kemudian dia profesinya sebagai musisi, tetapi juga sebagai papa yang rock and roll, dia punya kewajiban tanggung jawab sosial begitu ya, yang dia merasa resah karena wah ada yang nggak beres nih sama dunia. Kemudian kita lihat sendiri juga figurnya Tisa sebagai seorang pengacara muda yang aktif dalam menyuarakan soal isu yang sebetulnya sudah begitu lama, tetapi memang perlu ada tekanan dari komunitas gitu ya untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih punya resonansi. Dan yang terakhir, the one and only, si Mas Prigi sebagai juru bedah ahli mikroplastik gitu ya, yang uplek-uplek feses lah, terus dia keliling selusur sungai untuk memastikan bahwa ini loh, problemnya itu udah sampai sekronis ini, dan apa yang kalian buang itu akan kembali lagi ke meja makanan kalian. Sehingga pola menerjemahkan peristiwa pengalaman ini saya kira dokumenter menjadi satu suplemen yang menarik. Selain itu sebetulnya keyakinan kami juga melihat dokumenter sebagai sebuah format karena kami lihat dia punya cara bertutur yang cukup efektif dalam menyajikan problemnya. Tidak hanya problem, dia juga menyajikan sekaligus solusinya seperti apa. Dan yang paling penting juga diharapkan film ini mampu menjadi pemantik diskusi bagi audiens. Karena kami yakin bahwa film ini justru baru dimulai saat film ini usai ditonton. Jadi apa yang akan audiens lakukan, apa yang akan kita pilih, dan sebagainya. Sehingga formulasi ini menjadi hal yang kami rasa ini menjadi satu hal yang perlu kita pahami sebagai sebuah formulasi strategi komunikasinya. Kemudian di satu sisi memang Komponik sendiri kita memang punya inisiatif untuk mendorong penciptaan karya-karya baru dengan tentu saja dengan lanskap dokumenter ya untuk mengangkat topik yang serupa atau bahkan memang beyond dari itu semua karena pada akhirnya semakin kaya ragam media yang digunakan itu semakin baik. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sempat lihat dan sempat aware sebenarnya unsur musik di dalam Pulau Plastik ini dia tidak hanya sebagai latar, tetapi dia juga menubuh dengan ceritanya, dengan jahitan ceritanya. Jadi musik-musik yang coba dipadu-padankan dengan konteks narasi yang kita mau sajikan baik di dalam fakta ataupun kemudian itu sebagai bagian dari bagaimana kita menciptakan bahwa memang problemnya sudah ada, tetapi kita juga punya solusinya. Maka tentu ini pilihan ada di tangan penonton. Yang terakhir mungkin ini hal kecil yang mungkin bisa menjadi salah satu tambahan kenapa akhirnya film ini menjadi satu momentum bagi kami, rekan-rekan Kopernik, Watchdog, kemudian ada Akar Rumput dan rekan-rekan Visinema, karena pada skala eksebisinya sebenarnya Pulau Plastik ini masuk dalam 10 besar penonton di bioskop pada saat rentang film ini diluncurkan. Dan yang menarik, hampir seluruh film yang diluncurkan pada situ adalah film horor semua.
Jadi sebetulnya kalau mau dilihat kategori, ini sebetulnya bukan hanya sekedar dokumenter, tapi ini juga masuk ke film horor gitu ya. Tapi mungkin figurnya bukan pocong atau kuntilanak, tapi ini horornya adalah di plastik. Dan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Dandi sempat riset kecil-kecilan bahwa dokumenter pulau plastik ini menjadi dokumenter yang ke-12 yang bisa muncul di layar bioskop komersil gitu. Jadi ini sebenarnya sebagai bagian dari pencapaian yang tentu semata-mata ada pencapaian yang ingin dicapai lebih besar dengan adanya perubahan, tapi di sisi lain kami melihat bahwa ada sebuah potensi yang kemudian kalau kita ngomong pada skala mediumnya, ini adalah peluang juga sebenarnya buat para dokumentator gitu ya untuk mencoba melihat bahwa sebetulnya dokumentator ini sangat potensial untuk pengembangan di ranah kekaryaannya. Saya kira itu mungkin Mbak Tilma untuk menjawab kenapa kemudian kami memilih film sebagai mediumnya. Ya, terima kasih Mas Andre. Ini saya mohon maaf sebelumnya, ternyata memang betul Mas Andre tadi seharusnya dipotong untuk langsung ditranslate. Jadi ini live translation sebenarnya. So maybe, jadi mungkin kita bisa mulai dari director's note nih ya, dari sutradara begitu. Jadi saya akan melanjutkan proses itu sekarang gitu. Silakan Anika. Gimana? Oke, saya lanjut ya berarti ya. Ya maaf, tolong dilanjut karena tadi terlalu panjang. Baik. Saya coba untuk tidak terlalu panjang. Maksudnya berarti tapi akan langsung ditranslate begitu ya? Ya. Ya, oke. So, pertanyaan selanjutnya untuk Mas Dandi. Pendek saja Mas Dandi, kalau masih ingat saya itu adalah orang yang menangis saat menonton premier. Karena betul Mas Andre sampaikan, saat itu filmnya adalah semua horor. Terus dapat undangan untuk nonton film plastik. Saya adalah mungkin setelah keluar dari studio, saya adalah satu-satunya orang yang menangis saat nonton Pulau Plastik. Kalau masih ingat di Denpasar saat premier begitu, dan menarik sih sebenarnya kalau akhirnya bisa berbincang dengan Mas Dandi untuk mengetahui the mission behind this film. Artinya misinya apa sih sebenarnya? Ditunggu Mas. Ya, terima kasih. Saya sendiri co-director, saya salah satu sutradara yang lain adalah Rahul Nasution yang juga salah satu sutradara top troublemaker di Indonesia. Ya, kalau bicara tentang misinya tentu ini bukan sesuatu yang baru ya, bahkan film Pulau Plastik termasuk belakangan muncul di antara film-film lain, terutama produksi internasional yang juga sudah ditonton banyak di Indonesia. Mungkin translation bisa berjalan. Saya stop dulu sampai di sini. Maaf tadi nggak kayak samar-samar. Maaf. Sorry, mungkin audionya terlalu kecil. Ya, intinya sebenarnya film ini agak telat munculnya dibandingkan film-film bertema tentang plastik lain yang mungkin sudah banyak diproduksi oleh filmmaker internasional yang juga sudah sampai di Indonesia, sudah ditonton oleh banyak audiens di Indonesia. So this film is a little bit late compared to other plastic movies. However, it has been it's a bit late compared to other films about this theme, which may have been produced by many other international films, but it arrived in Indonesia and it's to be seen by other moviegoers.
Ya, yang membedakan mungkin ya ini sebuah local effort gitu ya, usaha kami para pegiat isu ini dan juga para insan kreatif untuk apa namanya mengangkat masalah di kampung halaman kita sendiri oleh kita sendiri. Dan yang kedua, hal yang baru justru mungkin ada temuan-temuan dalam konteks riset yang baru pertama kali mungkin dilakukan untuk film, seperti misalnya penelitian terhadap 100 sampel feses manusia yang saya pikir mungkin pertama kali dilakukan di dunia gitu ya, bahkan Universitas Vienna hanya melakukan pada sekitar 20 sampel. What makes this different is that it's a collective effort of creatives, and we also created findings through T-series of 100 samples, which may be the first, including the University of Vienna. Ya, jadi misinya tentu tadi menunjukkan bahwa di halaman kita sendiri kita tidak perlu menunggu film produser internasional untuk membuat film tentang plastik di halaman kita sendiri. So, itu ide besarnya. Dan yang kedua adalah menunjukkan bahwa ada masalah yang clear and present danger gitu ya di depan pintu kita, yang mungkin orang selama ini belum sampai pada titik di mana apa itu yang disebut mikroplastik misalnya. Orang masih melihat sampah plastik pada level estetis mungkin atau mencemari tanah begitu ya, tapi ternyata sudah jauh, kita sudah ada di level yang sudah sangat jauh melalui isu mikroplastik. So the first thing is that it's something that can be done ourselves, and secondly, it's a problem that is clear and present danger. Maybe people haven't reached the point where they see plastic waste as in microplastics, but they only see it as plastic waste as aesthetic or something that is just at a very minor level. Mungkin itu Mbak Tilma. Terima kasih Mas Dandi. Siap, kita akan lanjut lagi. Tadi saya sedikit, menurut saya cukup menarik mengenai riset. Nah, yang saya lihat dari 3 panelis ini ada Mbak Wilma yang banyak melaksanakan riset. Gitu. Nah, ini boleh sedikit bercerita mengenai apa yang sudah dilakukan oleh inisiatif Mbak Wilma dan terkait dengan mikroplastik, pandangan Anda bagaimana? Silakan Anika. Yep, I think it's very interesting regarding the research, and we have Mbak Wilma here who has done a lot of research. If you could share your thoughts regarding microplastics. And regarding your research, Mbak Wilma. Okay. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada awal di riset-riset awal kami gitu, pada saat itu kami melihat masalah sampah yang nggak selesai-selesai. Ternyata selama ini pada saat pada saat kami memulai inisiatif ini di riset awal ditemukan, kami melihat bahwa masalah sampah ternyata selama ini diselesaikan ataupun berfokus hanya di belakang saja atau di hilir saja. Terus kemudian dari sini kami bagaimana sampah dihilangkan, bagaimana sampah dibersihkan gitu ya. Nah, maka dari itu kami coba untuk melakukan pendekatan bagaimana menyelesaikan masalah, melihat sampah adalah indikator yang salah dari cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu, sehingga kami mencoba melakukan pendekatan dengan melihat sampah, menangani sampah mengintervensi dari 3 titik, yaitu sebelum produksi dan konsumsi, dan saat
kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu, ataupun pasca ataupun setelah kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Jadi nggak hanya di hilir saja, tapi juga sebelum, saat, dan sesudah. Itu dulu mungkin. Okay. At the beginning of the research, we saw that trash was a problem. We started this as an initiative, and we found the waste problem took a long time to complete from start to end. From there, we saw how waste is a wrong indicator of how we produce and consume. So it's not just how we, it's also how we handle the waste. So there are 3 points, namely before production and consumption, and then producing something and consuming something. So it's not just the production of the waste, but it's also how we produce and it's before and after the production and Baik, saya lanjut dari sini. Tadi Wilma menyampaikan statement atau quote yang menarik. Sampah adalah pendekatan yang salah dalam cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Ini hal yang ini statement yang sangat-sangat menarik. Dan saya ingin bertanya untuk statement ini ke dua panelis lain, Mas Andre dan Mas Dandi. Kalau memang sampah adalah pendekatan yang salah dalam cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu, apakah ini untuk Mas Andre ya? Apakah medium film itu yang dipilih oleh Mas Andre ternyata dilihat sebagai sesuatu medium yang efektif untuk menyampaikan ini, gitu, untuk memberikan awareness ini? Iya. Itu dulu ke Mas Andre, setelah itu Mas Dandi nanti. Iya, kalau menurut saya memang kemudian ini kan tentang bagaimana kita melihat sebuah peristiwa begitu ya. Jadi kalau kami sendiri di awal memang mempertegas betul bahwa beberapa temuan-temuan pada saat pre-produksi gitu ya, kita melihat sebetulnya kenapa kemudian carut-marut soal regulasi atau kemudian soal apapun yang menjadi semesta sampah gitu ya, itu titiknya ada di mana. Nah, kami menganggap bahwa memang ada kebutuhan untuk peningkatan literasi medianya. Perlu ada penguatan dulu, dari... Mas. Ya, oke. Silakan, Nika. Maaf, internet saya tadi sempat freeze, kata Sekar. Oke, silakan dilanjutkan Mas Andre. Nanti mungkin kita bisa lakukan hal yang lain. Betul. Jadi memang standing point-nya ini persoalan bagaimana meningkatkan literasi media kita gitu ya. Karena seperti tadi Mas Dani sudah menyampaikan, sebenarnya dari segi isu, dari segi keragaman dari cara tutur dari format film sendiri, itu kan sudah ada beberapa begitu yang mengangkat tema serupa. Tapi kemudian isu ini kemudian tambah hari tambah banyak data yang perlu diupdate, banyak ragam problematika yang semakin hari semakin bertambah begitu ya. Yang dulu mungkin kita tidak terlalu aware bahwa kemudian sejak film Pulau Plastik dirilis, teman-teman semakin tahu bahwa even garam yang ada di dapur kita pun sudah mengandung mikroplastik. Bahkan sekarang baru ada penelitian baru yang mungkin teman-teman juga sudah sempat lihat bahwa air galon dalam kemasan itu juga sekarang sudah terkontaminasi mikroplastik. Jadi hal-hal ini yang kemudian menjadikan bahwa perlu ada formulasi untuk menyampaikan pesan ini dengan cara memperlihatkan sekaligus mengolahnya secara emosional, sehingga ini dapat diterjemahkan secara baik oleh para penonton.
Silakan Anika, mudah-mudahan bisa bergabung. Iya maaf tadi barusan saya baru nyala lagi karena kayaknya keberatan pakai video. Ya. Silakan dilanjutkan aja Mbak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre. Menarik tadi penyampaiannya ya. Ada yang mau dilanjutkan atau bisa kita dapatkan? Jadi silakan. intinya Mbak Tilma, Pulau Plastik ini kan sebenarnya kita memvisualisasikan data lewat cerita 3 figur ini. Jadi Pulau Plastik memang kemudian memilih figur tidak serta-merta melihat tanpa membayangkan apa yang mereka kerjakan itu di luar isu topik, tetapi kami melihat bahwa memang apa yang Bli Robi, Mbak Tiza, dan Mas Prigi lakukan ini memang punya satu konektivitas. Yang satu, dia berbicara soal konteks sains, yang tadi sudah sempat kita bahas. Yang satu lagi, dia membicarakan soal bagaimana musik sebagai bagian dari pergerakan ini, bagaimana bahasa-bahasa universal itu digaungkan terus oleh Robi lewat musiknya dan bandnya Navikula. Dan yang terakhir, bagaimana Mbak Tiza mengawal bahwa misalnya tanpa ada dukungan dari regulasi pemerintah, tanpa ada dukungan dari private sector, ini semua nggak akan kemana-mana. Dan semua itu memang kalau melihat lagi-lagi, kalau melihat dari segi performa visualnya, Mas Dandi mampu mengangkat ini lewat gaya jurnalismenya, dan tadi sempat dibahas juga bahwa Bang Coki atau Rahung Nasution, dia mampu mengambil angle estetiknya sehingga serasa ini tidak hanya mengasihkan untuk ditonton, tetapi juga ini juga mengedukasi para penonton untuk melihat masalah ini memang sudah sebegitu besar nih. Terima kasih. Setelah ini mungkin ya ditranslate oleh Anika, mudah-mudahan sudah ready. Pertanyaan ke Mas Dandi sebagai sutradaranya. Saya tahu yang mungkin ini informasi yang saya dapatkan adalah Pulau Plastik ini sudah berproses panjang. Apakah tadi mengomentari pendapat dari Mbak Wilma mengenai sampah adalah pendekatan yang salah dalam cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu? Bagaimana pendapat Mas Dandi mengenai itu? Lalu apakah pesan ini memang tergabung yang sudah apakah terintegrasi dalam Pulau Plastik begitu? Apakah menyulitkan sehingga akhirnya harus panjang prosesnya? Silakan Nika, mudah-mudahan tidak terlalu kompleks untuk ditranslate. Ya, itu pernyataan yang sangat filosofis ya, yang dalam sekali maknanya dari Mbak Wilma tadi. Tentu kami dalam sebuah film tentu kita tidak bisa menjangkau sampai sefilosofis itu, bahwa memang faktanya memang kita sudah salah sejak konsep dengan konsep sampah gitu ya, dalam salah satu lagunya Robi Navikula mengatakan alam tidak pernah bikin sampah gitu ya, semua dalam alam adalah recycle sempurna gitu ya, tidak ada downcycle bahkan gitu, walaupun mungkin kita setelah menjadi jasad kemudian kita didaur ulang menjadi rumput, itu bukan downcycle gitu, karena kemudian rumput juga dikonsumsi oleh binatang dan binatang mungkin juga dikonsumsi oleh manusia, jadi itu satu lingkaran penuh, kita tidak pernah menjadi sampah gitu. Ketika kita mati atau apapun yang secara organik ada di alam, ketika menjadi busuk dia tidak pernah menjadi sampah. Nah, manusia kemudian mengkonsumsi dengan residu, bahkan residunya sampai level B3 gitu. Sesuatu yang sudah tidak dapat diapa-apain lagi gitu. Kami tidak sampai sejauh itu. Kami bicara dalam bahasa yang umum saja, bahwa memang kita in reality kita sudah tercekoki dengan konsep sampah ini. Bahwa kita mengkonsumsi sesuatu dan ada residu dan itu adalah sampah. Dan sampah ini sebagai residu dari peradaban kita ternyata juga gagal di-manage dengan baik. Gitu. Bahkan sejak dari awal konsep desain produksinya pun sudah mengandung sampah. Jadi sejak by design itu sudah mengandung sampah. Tentu dalam proses diskusi filmnya kami juga menyinggung hal yang lebih filosofis gitu ya. Misalnya ketika kita bicara tentang bagaimana produsen air minum kemasan berusaha mendesain kemasannya sebagai recycle, yang bagi kami atau bagi saya ketika itu tidak, masalahnya ada di lebih hulu lagi gitu. Kok bisa air minum yang seharusnya basic need kita sehari-hari itu harus dibungkus dan ditransport. Itu artinya ada problem yang lebih serius dengan akses air kan, gitu. Sehingga
orang yang harusnya air tinggal keluar dari tap-nya untuk diminum, seperti di banyak negara-negara yang sudah mapan gitu. Ini harus dikomersialisasi, dibungkus, disedot dari satu tempat, dibungkus, ditransportasikan, dikirim ke tempat lain dalam bentuk kemasan-kemasan kecil untuk diminum dalam beberapa detik dan kemudian menjadi sampah ratusan tahun. Itu kami diskusikan, tapi tentu film ini tidak bisa mengakomodir sesuatu sedalam itu. Kita bicara baru di level realitas bahwa ini sebuah sampah yang tidak bisa di-manage dan hasilnya adalah sebuah bencana mikroplastik dalam ya mungkin tsunami mikroplastik yang akan kita hadapi. Ya tentu kita memerlukan medium lain agar bisa memfasilitasi atau menampung sesuatu yang lebih kontemplatif dan lebih filosofis seperti yang disampaikan oleh Mbak Wilma tadi, bahwa memang dari awalnya kita human being ini, Homo sapien ini sudah salah dalam konsep produksi dan konsumsinya dengan menciptakan residu. Itu Mbak. Siap, setelah ini saya akan kembali lagi ke Mbak Wilma, dan ini mungkin mudah-mudahan sudah ready untuk Anika untuk translate. Pertanyaan selanjutnya, ini menarik karena ada banyak sebenarnya wisdom yang ada di Pulau Plastik begitu, tapi dikemas dalam bentuk yang entertaining gitu. Nah, sekarang saya mungkin mau bertanya nih dari Mbak Wilma mengenai apa yang dilaksanakan ya, yang dikerjakan gitu ya, mungkin tidak secara spesifik Pulau Plastik, tapi upaya kota tanpa sampah. Apakah ini sesuatu yang mungkin terjadi? Satu kota nih tanpa sampah. Silakan Nika. Sudah bergabung kah? Siap, silakan Mbak Wilma. Iya, baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya tadi saya mau nambahin atau mengoreksi, sebenarnya maksudnya adalah sampah itu adalah indikator ada yang salah dari cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu. Dan keren sekali di film ini justru mengajak kita semua merefleksikan lebih dalam cara-cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu tuh sudah sejauh itu gitu, bahaya, dan sudah seperti tadi Mas Dandi dan Mas Hade bilang sudah di depan mata gitu. Nah, berikutnya tadi pertanyaan Mbak mengenai apa yang dilakukan kami bersama warga. Jadi karena tadi kami coba mengajak warga melihat lebih dekat masalah sampah yang selama ini kan masalah sampah dibilang Indonesia sudah misalnya darurat sampah gitu, tapi tidak juga dilakukan sesuatu yang suatu hal-hal yang besar yang mendorong lebih banyak menekan dihasilkannya sampah. Nah, jadi kami mengajak warga untuk meriset dan eksperimen di rumahnya sendiri, bagaimana sampah itu bisa terjadi. Dan kami menantang warga untuk bisa nggak sih hidup minim sampah atau bahkan tanpa sampah antara the community to dengan strategi rumah minim sampah yang continue kami and intervene. Masalah sampah itu dari pra, saat, dan pasca itu kami rumuskan menjadi strategi 3 pintu. Before, jadi after, and during the process of warga diajak untuk bisa jadi ditantang tadi bisa nggak hidup minim sampah dengan menjalankan strategi tadi. Jadi we're setiap asking kali the community memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu diajak, oh ya ini kan nanti akhirnya setelah kami produksi community whenever they want to sampah. Nah itu mereka diajak, warga akhirnya mencoba mencari banyak alternatif. Apa ya kalau misalnya ini akan jadi sampah, terus gimana? Kalau misalnya tersedia di pasar, terus gimana? Apakah kita bisa bikin sendiri? Kalau kita nggak bisa bikin sendiri, apakah ada di sekitar kita? if it becomes trash, what can we do? Banyak strategi lain ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan lama tapi yang masih relevan saat ini, yang jadi kayak praktik keseharian bisa ditarik bisa dilakukan kembali. Nah, hasilnya yang menarik adalah
warga bisa mengurangi sampah antara 40 sampai 90%. Ini rata-rata. Jadi kami sudah mengajak sekitar 20 RW dan komunitas warga untuk mencoba menerapkan tadi ya, mencoba atau menguji coba strategi ini tadi di tantangan rumah minim sampah. Itu rata-rata sama. Jadi warga bisa mengurangi 40 sampai 90%. Bisa dibayangkan, bahkan pertengahan tahun lalu bisa ada yang mencapai 99,9%, Mbak. Nah, bisa dari sini kan berarti kita bisa melihat bersama bahwa sebenarnya kita hidup minim sampah mungkin, bahkan tanpa sampah jaraknya tinggal sedikit lagi. Permasalahannya adalah kita mau atau enggak, gitu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nggak kepanjangan. Menarik. Ini sepertinya sudah di-switch menjadi simultan interpretation. Jadi diskusi kita mudah-mudahan lebih lancar gitu. Menarik ya, 90% ya? Iya. 90%. 90%. Rata-rata Mbak, 50-90% dari kami coba di Jakarta rentangnya ya. Jadi rata-rata rentang antara 50 sampai 90%-an. Dan ini kami coba di 20 komunitas warga di Jakarta, Tangerang Selatan, dan satu kampung di Banjarmasin. Ini rata-rata rentangnya antara itu, antara 50 sampai 90% pengurangan sampah yang More or less like that. Mendengar bahwa ada 90% perubahan perilaku dari manusia yang biasa there are about 90% of people changing and trying to dari perspektif change their behavior regarding trash. And many activists paling tidak berusaha untuk and how they can communicate the dangers. So I remember the dangers are actually in our own home, not elsewhere. So it's not just our surroundings within us. It's not just in the world, but it's in our standing point is that we actually have a solution. We have to feel comfortable. But what is it that we have that we can do? How do we create an ecosystem where within that we have what's already installed, what is already accommodated, what we need, and what we need. For example, in Bali, the reason why we also do Polo plastic well, before we actually got to the film, we actually had 4 series of local narration stories of local Bali. So this is a different way of communicating, a different format. Through Polo plastic film, we hope to reach nationwide how in Bali they have rejected single-use plastic. We have a lot of hope in all the areas. We have local wisdom. For example, during this pandemic, we haven't discussed that everything, the myth that everything this pandemic has actually caused another wave of plastic.
there's a myth of plastic being more sterile. Anything that's covered in plastic, how many styrofoam packaging, how many plastic bags have been used during the pandemic for packaging, for online purchases? This is actually where we can actually insert ourselves and discuss how itu artinya dibutuhkan satu cost upaya later on is actually more expensive, whereas agar lebih ramah lingkungan dan businesses dari segi are reluctant to change kalau kita diberikan opsi bahwa saya tidak mau their menggunakan packaging, kayak sekarang beberapa but we brand can educate them ojek online mereka sudah memberikan salah satu opsi bahwa kalau kamu on different uses mau menggunakan for packaging or different types of packaging. pilih opsi itu atau pembungkus You can actually choose different options. itu juga sudah ada. You don't Artinya have to bagaimana use men-tune in semua ensemble So yang how ada do we ini, dan tune saya kira in ini perlu kerja bareng karena kalau all cuma these kita sendiri, parties? kalau cuma yang ada di Bali sendiri itu nggak akan Can't jalan. just be us or the people in Bali. Ekosistemnya There must be a support system or a support pertanyaan Mbak system. Tilma, ya sebetulnya masih ada harapan dan So kita nggak perlu kemana-kemana lagi. Kita yes, punya solusi. there is Kita still sudah hope. punya We do have a solution. perangkat untuk menjadikan ini kejadian tuh kota We tanpa have sampah. several tools. Jadi, cuman pertanyaannya adalah mau nggak kita ke Just sana? the question is, do we want to try? Do we want to do it? Mas Dandi, saat proses pembuatan film, apakah Mas ada Dandi, during the filming belajar process, secara personal ya, secara individu gitu, secara individu yang akhirnya menjadikan did you find Anda bukan Did hanya you sebagai experience anything sutradara ya, where atau filmmaker, you as a tapi director sebagai and a film persona Indonesia lah gitu, manusia Indonesia gitu, or not as you as a filmmaker, yang but sangat you Anda as a sayangkan, that you artinya yang sangat regard disesali pada very, saat very pada unfortunate saat proses gitu, lalu dipelajari, during the sangat filming disesali, tapi lalu dipelajari. Gitu. that you Ini actually learn. agak berbeda nih. Sangat disayangkan apa? Ini karena menarik. Ini nanti yang akan mungkin menjadi bibit untuk inspirasi ke banyak yang menonton hari ini. Silakan Mas. Ya kalau bicara personal impact selama proses pembuatan film ya saya jadi lebih rajin bawa tumbler. Sebelumnya sudah ada awareness itu, tapi di Pulau Plastik kayak digambar-gamparin lagi gitu aja, jadi makin lebih, apalagi Andre sering bagi-bagi tumbler, jadi di minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama itu masih sering gonta-ganti tumbler karena sering lupa gitu, akhirnya ambil baru lagi kebiasaannya. Tapi lama-lama sekarang saya sudah punya tumbler yang sudah mulai veteran statusnya, sudah mulai karatan, kanan kiri sudah kopel-kopel, jadi menunjukkan bahwa saya mulai rajin bawa tumbler. Yang kedua, di luar saya, misalnya saya sudah dari awal memang lebih ke reduce ya, memang saya juga bukan agresif consumption gitu ya, walaupun sekali konsumsi volumenya gede terlihat dari badan saya gitu misalnya. Tapi saya bukan pembelanja yang agresif, jadi saya sudah konsep reduce. Tapi kemudian hal sederhana ternyata bisa saya lakukan gitu ya, di rumah gitu ya. Sebenarnya saya hanya mereplikasi apa yang dilakukan kakek nenek terdahulu gitu, dengan kalau ada halaman rumah sedikit kita bisa bikin lubang gitu untuk membuat kompos gitu. Orang dulu aktif dengan kegiatan, kalau sore itu para pensiunan itu sering kumpul sampah, habis nyapu masukin ke lubang gitu ya. Dan karena ketika itu ya saya pikir di atas 90% masih organik gitu. Jadi semua sampah masuk lubang, dan kemudian ya ada yang old school masih dibakar gitu, tapi sebagian besar akan dibiarkan begitu saja gitu.
lalu menjadi kompos gitu dan akan digunakan untuk tanaman. Jadi saya juga melakukan hal seperti itu yang ternyata sederhana gitu. Jadi film ini juga punya personal impact yang dalam gitu ya. Sama dengan misalnya ketika Sexy Killers, saya juga lebih aware dengan soal listrik gitu ya. Jadi setiap ada film memang sebagai sutradara atau sebagai filmmaker tentu ada dampak yang langsung bahkan double gitu ya dampaknya, karena saya sendiri merasa kita sedang campaigning sesuatu, kalau itu tidak terjadi pada diri kita berarti ini sebuah bencana aja gitu bagi saya sendiri. How can this not affect myself? Sekali filmnya yang diproduksi dan semua isu-isunya adalah isu-isu Human yang centering is all your isu films, besar ya. all the issues that you Berarti face impactnya through banyak. your film. They're all very large Lalu dari keadilan, very large lalu impact. dari banyak luar biasa. Environment. Secara mental harus kuat sebagai filmmaker berarti Mas. Iya, itu yang bikin depresi kadang-kadang. Karena kita akhirnya merasa bahwa manusia ini hidup saja sudah dampaknya sudah membahayakan buat alam. Jadi ini kayaknya kita jadi spesies yang paling berbahaya untuk alam semesta. Mbak Wilma, pendapat dirimu, apakah kita spesies berbahaya untuk alam semesta? What do you think? Sepertinya gitu, Mbak. Are we a cause for danger for the Tidak, ya. Pertama kalau kita minimal aja kalau kita tidak mengerem keinginan kita untuk mengkonsumsi gitu ya, terus kemudian keinginan kita untuk memiliki gitu ya. Nah itu tadi ya itu tadi efeknya tadi ya, nggak hanya hasil sampahnya tadi, kita baru bilang sampah gitu ya. Di film banyak diceritakan ataupun dilihatkan bahwa ekses dari berlebihan gitu tadi itu ya sampah di belakangnya, tapi ada lagi habisnya sumber daya alam gitu, sumber daya alam yang terus dikeruk dan bisa habis kalau didorong terus untuk tumbuh tadi, untuk konsumsi terus tumbuh, ya udah akan makin banyak. Apalagi yang disampaikan selama ini majunya sebuah negara ataupun indikator ekonomi yang baik adalah laju konsumsi yang tinggi. Ya itu tadi kalau kita nggak mengerem juga ya habis sumber daya alam tadi gitu. all our resources. Nah, ini saya tidak lempar ke Mas Andre, tapi ada pertanyaan di Q&A. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ini ada yang bertanya, so the whole thing in Bali changed a bit, but is it really impactful for Indonesia, which is the most population in Java? Mas Andre, kalau di Bali sudah berubah, apakah ini juga akhirnya akan berpengaruh ke Jawa? Aku kira iya, Mbak. Jadi memang ada riset yang dilakukan oleh, jadi berarti ini sudah masuk tahun pertama ya kalau dari pertama kali sebagai provinsi melakukan kebijakan Bali as a province pakai, dan itu impactnya cukup signifikan. Jadi sebetulnya dengan formulasi ya saya mungkin agak terlalu mengenerate ya, bahwa Bali itu saya anggap sebagai Indonesia kecil begitu ya. Tetapi setidaknya capaian yang kemudian dilakukan oleh Bali sendiri itu cukup ada signifikansi penggunaan kantong plastik karena regulasi itu. Tentu saja kita tidak bisa menelan mentah-mentah itu sebagai sebuah satu sektor saja, tetapi memang saya kira kalau ke Bali dan beberapa tempat lokasi di Bali ini memang sudah mulai bergeliat untuk mengganti bungkus makanan mereka dengan besek bambu, dan kemudian beberapa inisiatif bisnis di F&B sektor mereka sudah menerapkan. For example, they've changed their packaging to sudah ada gerakan yang cukup masif terjadi di Bali yang sangat
sangat potensial dilakukan di Jakarta atau bahkan kota-kota besar lainnya. Karena lagi-lagi sebetulnya tinggal membuat apa yang kita lakukan itu bisa menjadi satu tren baru gitu ya. Ada contoh kecil misalnya sebelum film ini dirilis, banyak teman-teman di Bali, banyak teman-teman di Bandung itu terinspirasi untuk membuat satu gerakan yang udah ada di situ, Batam bukan pulau plastik. Kemudian karena kita punya tagline Bali bukan pulau plastik, jadi kita mengendorse tempat-tempat lainnya untuk kalian juga punya bisa membuat klaim yang sama di daerah kalian masing-masing. Dan mereka sebetulnya sudah mulai merasa bahwa wah, pakai tote bag itu keren ya. Jadi mereka menemukan mereka meredefinisikan keren yang baru gitu. Jadi ini sebetulnya peluang yang cukup besar untuk melihatkan bahwa kalian dengan masuk ke dalam sebuah aksi menolak plastik sekali pakai ini menjadi bagian yang lagi tren nih sekarang. Tidak hanya kemudian ini dilihat dari kacamata segmented Bali, tapi ini dibawa ke kota yang lebih besar. Saya kira ini sangat visible sekali. Huge potential and it's very visible. Artinya bisa diganti ya, Bali bukan pulau plastik, Jawa bukan pulau plastik, gitu ya. Sampai saat ini itu ada dari 5 provinsi, kabupaten dan kota yang Java is not a plastic island. Pelarangan terhadap plastik. There are other regions. Kresek, kemudian saudara plastik dan styrofoam. Artinya setidaknya menjadi satu yang kita tidak bisa dikatakan besar, tapi sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa yuk kita mesti jalan bareng ini bisa kejadian. Let's do this together. Makasih Mas Dandi. Lalu Mas Dandi, ada yang bertanya mengenai apakah persoalan sampah plastik juga merupakan persoalan HAM? Bagaimana tanggapan filmmaker Pulau Plastik tentang hal itu? Silakan. Ya, tentu ya di banyak level itu menjadi persoalan HAM. Kalau kita bicara di level misalnya implikasi secara lingkungan saja, karena dia mencemari sumber air, maka orang jadi kehilangan hak atas air yang bersih. Gitu. Udara, mereka juga berhak atas udara yang bersih, dan kemudian dioksin dari pembakaran plastik misalnya, bahkan banyak orang yang terpaksa pindah dari Tropodo, salah satu desa di Mojokerto, pindah karena memang tidak tahan dengan residu pembakaran dari sampah plastik yang digunakan oleh pabrik-pabrik tahu, walaupun juga sama-sama industri skala rumahan. Jadi ini rakyat kecil berhadapan-hadapan dengan sesama rakyat kecil, gitu ya. Mereka home industry tidak punya akses lagi pada kayu yang dulu digunakan oleh para pendahulunya sebelum kayu mulai habis, hutan sudah habis, begitu ya. Kemudian beralih ke plastik, bahan yang murah dan tersedia dengan instan, dan itu menimbulkan gesekan sosial. Itu salah satu contoh. Belum kita bicara tentang hak kita atas makanan yang sehat, karena mikroplastik sudah mulai mencemari rantai makanan kita misalnya. Jadi ini sangat terkait dengan human right, dan ini sesuatu yang human right violation yang bukannya tanpa violators, gitu ya. Jelas misalnya para produsen kemasan saset adalah violators-nya. Gitu. Mereka mendesain produksi yang mereka tidak pikirkan dampak di hilirnya. Gitu. Mereka berpikir tentang efisiensi produksi, mereka berpikir tentang efisiensi distribusi, bagaimana barang itu bisa didistribusikan jauh, gitu ya. Misalnya 300 mili atau 30 mili sampo yang ditransport dari Karawang misalnya, atau pusat industri ke Papua misalnya, dan kemudian sampah yang mereka hasilkan tinggal di Papua, di Pantai Hamadi, yang kemudian sekarang tercemar dengan sampah plastik di sepanjang garis pantainya misalnya. Jadi itu adalah contoh bagaimana violation itu by design. Dia bukan sesuatu yang mungkin dianggap konsekuensi atau collateral damage dari sebuah aktivitas ekonomi. Ini bukan collateral damage. Ini memang tidak didesain. Gitu. Jadi violation-nya itu man-made banget, gitu ya. Violation-nya by design banget, karena semua berhitung tentang sebuah indikator ekonomi yang tidak pernah menghitung indikator lain, hanya ekonomi, dan pemerintah mendorong atau setidaknya membiarkan itu terjadi, atau bahkan tidak punya ide apa-apa untuk bagaimana mulai
menekan industri agar mulai meredesain konsep produksinya begitu ya. Peta jalan misalnya untuk pengurangan 30% sampai 10 tahun ke depan, saya pikir saya tidak melihat ada progres yang serius selain sebagai sebuah jargon atau sebagai sebuah policy yang seolah-olah sudah bisa dimulai padahal di lapangan misalnya soal sampah saset misalnya. Jadi tidak ada sama sekali collecting system yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ini gitu ya. Entah Danone, entah Unilever, entah Wings Food dan segala macam ya, yang mereka serahkan itu pada bank sampah gitu. Jadi alangkah artificialnya begitu ya. Keran besarnya tidak mereka tutup, bahkan collecting sistemnya tidak mereka bikin, lalu mereka sok-sok terlihat peduli dengan mengenerate bank sampah agar collecting sampah saset dengan dalih akan daur ulang. Yang sudah pasti secara ekonomi juga tidak masuk akal karena ongkos mendaur ulang saset pasti jauh lebih mahal daripada ongkos membuat saset baru dari virgin plastik gitu misalnya. Jadi ini semua seperti gula-gula yang seolah-olah kita disihir gitu ya. Saya sudah melihat iklan di TV, ada iklan deterjen yang katanya kemasannya sudah recycle. Saya pikir ini lelucon lagi lah, saya pikir, karena saya tahu pencacahan bagaimana, kemudian residunya juga akhirnya menjadi B3 gitu ya. Jadi tetap lebih murah virgin plastik lah. Jadi apalagi kalau market share-nya sampai 60% dari pendapatannya dari saset misalnya. Nggak mungkin dia akan fade out saset secepat 10 tahun gitu. Kalau sampai market share-nya 60% gitu ya. Saset menjadi generate income yang terbesar dari perusahaan itu, saya pikir nonsen mereka akan bikin peta jalan untuk melakukan itu. Menarik. Makasih Mas Dandi. Terima kasih yang sudah mengirimkan questions atau pertanyaan ya di kolom Q&A. Ini bertanya, di Jakarta konon penggunaan plastik berkurang semenjak pandemi. Tetapi dengan kondisi penggunaan masker medis yang sayangnya hanya bisa dipakai 1 kali, bagaimana solusinya sampai pandemi menurun atau berkurang? Ini disampaikan terima kasih untuk filmnya yang sangat membuka mata. Terima kasih apresiasinya, keep it coming. Kita masih menunggu. Saya mau bertanya ke Mbak Wilma ini. Dulu saya sempat belajar yang namanya Polluters Pay Principle sebelum pandemi. Saya pikir wah ini mungkin skema yang menarik ya. Lalu pandemi datang, saya pikir saya juga polluters. Jadi saya harus membayar. Pendapat Anda mengenai masker medis nih, bagaimana nih solusinya sampai paling tidak sampai pandemi? Medical mask. Silakan. Baik, sebenarnya kalau untuk ditimbang ini pada saat pandemi sekarang ini kan kita juga perlu melindungi diri ya, mau nggak mau memang masker. Tapi serba salah juga pada saat yang memang pada saat gelombang kedua ini kita harus double, terus kemudian yang kalau sebelumnya masih bisa kita memakai masker pakai ulang, tapi pada saat kita diharuskan memakai double, dan kalau bisa yang masker medis tersebut yang dengan catatan dan yang kita tahu itu hanya sekali pakai, mau nggak mau kita memakainya. Nah setelah itu ya kita nggak mungkin mengalahkan itu dan membahayakan jiwa ya, jadi keselamatan juga. Nah berikutnya adalah kita bertanggung jawab setelah pakainya mau dikemanakan. Ya minimal pertama sih ya gitu, ada sekarang sebenarnya untuk masker ini kan sampah B3 medis. Sebenarnya kalau di Jakarta sendiri itu sebenarnya ya mereka itu punya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kan punya penampungan B3 gitu. Nah terus kemudian B3 medis, terus kemudian termasuk masker salah satunya. Terus kemudian bahkan di Sudin dari Dinas Lingkungan Hidup mereka mempunyai program. Jadi untuk warga yang isoman gitu ya. Jadi bisa melaporkan menelpon ada hotline gitu. Hotline itu tersambung dengan Sudin dan diverifikasi sehingga kalau memang betul warga tersebut isoman, sampahnya dijemput gitu. Jadi yang penting itu kita mengumpulkan tidak dibuang sembarangan, karena pada saat kita memakainya gitu ya, terus kemudian dibuang sembarangan, yang kita tahu misalnya bercecar-cecar lepas dari ikatan plastik bercecar kemana-mana gitu ya. Nah itu tadi untuk warga yang isoman. Nah kalau misalnya kita tidak
isoman tapi harus menggunakan. Yang penting kita mengumpulkan pada saat setelah kita pakai, kita bersihkan dalam arti disinfektan gitu, terus kemudian kita kumpulkan dahulu di tempat tertutup, kemudian kita berikan ke tukang sampah, petugas sampah, ditulis ini B3 dan diharapkan jangan dicampur dengan residu, bisa pesan seperti itu. Terus kemudian juga ada beberapa inisiatif yang mulai mengumpulkan kita mengirimkan masker bekas pakai kita, mereka olah lagi menjadi beberapa barang baru gitu yang bisa digunakan. Tapi ya memang perlu tetap penelitian dibarengi ya, harusnya dibarengi penelitian pada saat proses mengubah tadi itu apakah ada bahaya yang ditimbulkan, misalnya pemanasan ataupun pada saat pencacahan, terus kemudian ada bahan yang tercecer gitu kan, sama aja ya. Perlu kritis juga kita lihat bareng-bareng atau bersama, kurang lebih seperti itu. Jadi paling nggak kita pada saat memakai kita pastikan tidak dibuang sembarangan atau kececeran, gitu aja. Once we use it, we don't just. Terima kasih. Nah ini sebenarnya seharusnya sudah saya tutup, tapi ada Nadia yang mau bertanya. Katanya bagaimana usaha pribadi dari Andre dan Mbak Wilma yang dirasa paling sulit demi mengurangi konsumsi sampah atau plastik. Menarik, saya pikir ini usaha adalah usaha bisnis, ternyata usaha kita. Selama lockdown konsumsi plastik dari paket atau online shop ini sangat sulit menurut saya. Oke, terakhir nih, dia ya. Ke siapa dulu? Mungkin Mas Andre, singkat saja, usaha yang paling sulit. Jadi pertanyaannya sesulit kalau kami lagi roadshow gerilya nonton Pro Plastik dengan anak-anak mahasiswa, terus mereka tanya, beli, terus kos-kosan yang suruh makan mie instan, gimana ya? Ya, artinya memang sebetulnya ini kan satu exercise. Jadi saya pun juga ya tidak total menghilangkan personally I cannot pakai gitu ya, kayak misalnya gara-gara tadi Mas Jadi sempat sampaikan bahwa tumblernya sampai udah peot-peot. Kalau saya gara-gara film plastik saya akan berhenti ngerokok. Gara-gara kadang-kadang kalau saya lagi kayak nonton itu saya perokok berat, terus ada satu penonton yang datengin saya, mereka tanya, beli itu puntung rokok mau diapain? Itu kan yang mengandung karbo. Langsung ya juga ya. Jadi kalau misalnya begitu, saya berhenti ngerokok, tapi kemudian berpindah ke vape. Tapi kan sebenarnya ini hampir sama juga, itu kan masih menggunakan plastik. Belum lagi beberapa produk-produk yang saya gunakan kemudian juga masih tidak mau menggunakan itu. Tapi setidaknya saya sudah membiasakan diri untuk paling tidak ada yang saya benar-benar hilangkan. Yang sudah pasti jelas itu sedotan. Saya memang sekarang sudah benar-benar diet sedotan sekali. Jadi dan beberapa tempat-tempat memang sudah tidak menyediakan. Kemudian juga kantong kresek. Jadi memang semuanya harus tadi. Saya bilang ini kan soal exercise. Jadi planning dari rumah, apakah hari ini akan belanja, apakah hari ini akan pergi beli batagor atau siomay, kontainer sendiri, sehingga lama-kelamaan itu jadi adiksi ya. Kalau misalnya scale-nya udah bisa ngurangin, kemudian bisa scaling up nanti sampai kepada kita bisa review. Nah, cara pengurangan yang paling efektif memang setidaknya kalau sampah-sampah itu bisa kita kelola atau kita pakai lagi. Kalau tadi sempat disebutkan pandemi lagi suka belanja online dan sebagainya, saya sih berusaha untuk itu tidak terbuang, tapi saya olah lagi untuk misalnya untuk pembungkus apa, untuk online bisa digunakan ulang kali. Walaupun menjawab dari hulu ke hilir, tapi setidaknya ada willingness untuk deh bisa untuk stop supaya nanti saya bisa naik level lagi untuk exercise berikutnya begitu. Menarik, berarti sudah diet plastik ya. Mudah-mudahan segera untuk diet yang lainnya. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir, nanti saya akan ambil juga. Tapi mungkin sambil menutup, karena kita hanya punya waktu kurang lebih sebentar. Saya cek. Sepertinya ini
2 menit lagi ya, gitu. Nah, saya akan mungkin begini, dari Pulau Plastik ini Mas Andre saja yang sebagai filmmaker lah ya, co-produsernya itu berubah. Kalau saya sendiri, Mas Dandi ini sebagai yang menonton dan Mas Andre yang membuat, saya berubah sudah mencoba untuk tidak menggunakan pembalut. Karena saya melihat sungai yang dikeruk itu, saya sampai berpikir anak saya 2 dikalikan berapa popok yang dia pakai, termasuk saya dikali, di mana sungai, di mana itu hasilnya, di mana ternyata mungkin di sungai dekat rumah saya. Nah itu yang cukup merubah. Artinya memang kerja keras Mas Dandi dan Mas Andre itu terbayar kalau menurut saya. Paling tidak ada 1-2 individu yang berubah gitu, hidupnya. Nah, seorang legenda itu katanya bisa disebut sebagai legenda kalau sudah ada orang-orang lain yang mengikuti jejaknya. Sekarang saya ingin bertanya ke Mas Andre dan Mas Wilma nih sebagai menutup. Kalau nanti di dalam 1-2 dekade lagi, nggak usah terlalu jauh lah, mungkin 5 tahun lagi ada seorang Dandi berikutnya, apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin disampaikan oleh Mas Andre untuk filmmaker baru yang ingin juga mengikuti jejak langkah Mas Dandi? Sorry ya Mas, I put you in the spotlight. Tapi kira-kira seperti itu. Apa pesannya untuk para filmmaker? Karena ini akan bercerita dan serinya ini dimulai dari Pulau Plastik. Jadi mudah-mudahan ini yang menonton adalah pencinta film dan penyayang bumi. Apa pesannya? Mbak Wilma, silakan. Oh baik, Mbak Wilma ya. Tadi ya, baik. Pesan untuk para filmmaker ya. Ya. Iya. Baik. Ya mungkin mengajak apa namanya, kita melihat kembali seperti tadi ya, mungkin kayak upaya ini mungkin bicara tentang sampah, mungkin kalau saya sampah dan lingkungan dan efeknya gitu, dan mungkin mengajak kita melihat kembali apa namanya, merefleksikan ulang pilihan-pilihan kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, apa namanya, misalnya apa namanya, bukan misalnya kita memilih, ini contoh, misalnya salah satu kesulitan saya adalah pada saat pandemi misalnya, ini gimana ya kalau misalnya pesan-pesan terus kan habis, akan banyak sampah gitu, dan akhirnya kami kembali memasak gitu, terus kemudian menggunakan apa yang ada di halaman atau di pekarangan kami gitu, terus kemudian efeknya sebenarnya lumayan baik, di mana kami mencoba eksperimen macam-macam, jadi membuat makanan dengan apa yang ada di apa namanya, di pekarangan ataupun apa yang ada di dekat dan sekitarnya, itu meminimalisir sampah dengan sama apa namanya, kalau misalnya kita juga beli bisa ke warung. Nah, apa namanya, kemudian pada saat sekarang berangsur normal, ada tantangan gitu, waktu kan makin berkurang gitu, terus kemudian kok kalau misalnya saya ingin makan gitu, terus harus menghabiskan waktu juga untuk masak gitu, terus jadi harus menimbang gitu. Ini kok jadi ribet ya gitu, jadi pilihan-pilihan antara jangan apa namanya, pilihan untuk memasak gitu ataupun memasak, jangan-jangan memasak itu adalah satu cara kita untuk memikirkan ulang kembali ritme kerja kita gitu, jadi bukan melulu itu jadi ganjalan. Jadi mengajak kita untuk melihat alternatif lain sih gitu, maksudnya yang bisa kita upayakan, bersama secara individu ataupun kolektif, nggak melulu menunggu dari atas gitu ataupun top down, orang-orang lain berubah gitu, produsen atau pemerintah berubah, tapi mengajak kita semua melihat alternatif lain, melihat apa yang ada di sekitar kita yang bisa menjadi sumber, dan ya itu juga dengan kita melihat bisa jadi kita mengapresiasi dan merawat yang ada di sekitar kita, termasuk sumber daya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wilma. Mas Andre, pesan untuk filmmaker yang ingin mengikuti jejak langkah Mas Dandi dan Mas Andre nih, yang ingin kita breakthrough. Silakan. Ya,
Simpel aja sih, Mbak Tilma. Saya mau ajakin dia untuk buat film Republik Plastik. I would like to make 17.000 islands ya. Plastic Republic. 17,000 islands of plastic. Siap. Terima kasih. Sekarang ke Mas Dandi. Ini pertanyaan terakhir sekaligus closing ya. Apakah ini Very last question? Do you think plastic island can be solved within the next 10 years? From the director's point of view. Silakan. The answer is no, because even the government with a big budget cannot do that. Jadi jangankan film gitu ya, pemerintah dengan mandat besar, dengan biaya besar aja nggak bisa bikin itu. Jangankan film itu, agama pun tidak bisa bikin itu. Sistem pendidikan pun tidak bisa bikin itu. Sistem pendidikan formal kita dengan 20% alokasi anggaran dari APBN tidak bisa membuat sebuah sebuah sistem pendidikan dengan kesadaran yang komprehensif tentang lingkungan sejak dini, gitu ya, apalagi plastik. Jadi saya tidak ingin muluk-muluk bahwa film ini akan membawa perubahan sosial yang sistemik dan membawa perubahan yang lebih besar, gitu ya. Jadi film tetap film, dia sebaiknya tidak dibebani dengan hal yang lebih besar dari yang bisa dia lakukan, gitu ya. Tapi setidaknya ini salah satu tools saja untuk sharing pengetahuan dan memicu diskusi, gitu ya. Sehingga tadi ada implikasi-implikasi personal yang mungkin bisa mengenerate social movement di level grassroots, gitu ya. Atau implikasi personal ini kemudian nanti dibawa beberapa puluh tahun lagi ketika dia menjadi salah seorang decision maker misalnya, atau seorang mahasiswa yang hari ini menonton, kalau dia menjadi menteri lingkungan hidup misalnya, dia kemudian ingat pernah membaca sebuah buku, pernah membaca sebuah artikel, pernah mendengarkan sebuah webinar, atau bahkan pernah menonton sebuah film, dan mungkin itu bisa menstimulasi proses pengambilan kebijakan ketika itu. Jadi sulit sekali untuk mengukur bahwa sebuah film dalam 10 tahun mungkin akan membawa perubahan. Kecuali Andre punya kemampuan untuk membuat filmnya diputar setiap tahun seperti film G30S misalnya. yang membutuhkan mesin propaganda dari politik negara, partai politik, ormas, sampai stasiun televisi untuk berorkestrasi meneruskan budaya Orde Baru, gitu ya. Jadi itu pun tidak ada jaminan, karena semua orang tahu bahwa film itu bagian dari propaganda dan digunakan sebagai alat politik. Jadi counternya juga cukup besar, dan generasi hari ini saya pikir tidak mudah dengan banyak tontonan dari 10 channel televisi, kemudian Netflix, Disney Hotstar. Ini bukan era TVRI di mana kita punya satu-satunya channel dan kita menonton setiap tanggal 30 September. Ya, yang mau saya katakan, hampir tidak, kecuali Anda di Korea Utara, hampir tidak mungkin sebuah film dokumenter bisa menyeragamkan gagasan, sebaik apapun itu. Kompetitornya sesama gagasan lain, atau bahkan di level kehidupan sehari-hari, di mana industri terus memproduksi sampah kemasan, terus mentransportasikan air minum yang harusnya tanpa perlu kontainer apapun bisa kita langsung minum dari keran kita misalnya, tapi ternyata digalon-galonin, digelas-gelasin, dibotol-botolin, ditransport antar pulau begitu ya, dan menimbulkan sampah di mana-mana. So tapi ini bukan hal yang membuat kita kemudian lantas merasa semua usaha menjadi useless. Kita justru yakin bahwa semua gagasan-gagasan besar selalu dimulai dari gerakan-gerakan kecil, dan yang penting adalah konsistensi justru. Jadi bukan soal skala gerakannya, konsistensilah yang membuat gerakan itu jadi besar, karena begitulah cara agama disebarkan. Dia dimulai dari 1-2 orang kelompok diskusi kecil, tapi kemudian secara konsisten dilakukan oleh para komunitas, gitu ya, sepanjang sejarahnya, bahkan kemudian menjadi sebuah gagasan besar yang namanya agama. Jadi saya pikir sesederhana itu, Mbak Dewi. Terima kasih. Ini akhir dari perbincangan kita. Saya belajar banyak hari ini, dan saya harap kawan-kawan yang menjadi partisipan juga belajar dari Wilma. Kita belajar mengenai belajar untuk memulai dari hal yang kecil dan mempunyai optimisme untuk bisa merubah daerah, gitu. Lalu dari Andre kita belajar untuk kolaborasi dan ditantang untuk membuat
plastik, 17.000 pulau. Dan untuk para filmmaker juga tadi ada poin baik dari sutradara Pulau Plastik Mas Dandi mengenai film adalah film, tetap film, dan mungkin harus bebas berekspresi, bukan mungkin harus bebas berekspresi tanpa dibebani banyak hal seperti apakah ini harus diselesaikan segera, karena ini adalah hal yang diskusi gitu, dan harapannya adalah memang ada personal impact yang akhirnya tertinggal. Mudah-mudahan diskusi hari ini menjadi personal impact juga untuk semua yang hadir dan nonton, dan nanti akan mungkin menonton lagi di channel ini yang disediakan. Tapi terima kasih untuk para panelis yang sudah hadir dan sudah berbagi inspirasi. Tetap semangat, tetap selalu sehat, dan semoga kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Mas Dandi, Mbak Wilma. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wilma. Mas Mas Andre. Dandi, Mas Andre. Terima kasih Mbak. Dah. Selamat malam. Halo. Mana Kak? Sebentar. Oh, udah keburu keluar ya? Ya udah deh. Oh, okay. I thought it's like only me. I thought you only need me. Halo. Bentar, aku matiin dulu recordingnya. Ya, sebentar.